Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di rumah masing-masing. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali nggih. Bertemu bertatap muka dalam kegiatan workshop daring Guru PAI se-Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat PowerPoint interaktif untuk pembelajaran. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Laptop disiapkan, kemudian Bapak Ibu bisa menyimak melalui HP begitu, supaya kita bisa saling bisa mempraktekkan bersama-sama nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang kali ini akan kita bahas adalah membuat PowerPoint interaktif untuk pembelajaran. Apa sih itu PowerPoint interaktif? Nah, PowerPoint interaktif adalah sebuah presentasi PowerPoint yang dapat menciptakan komunikasi dua arah. Artinya, yang akan kita buat ini adalah materi yang akan kita buat, materi PowerPoint yang akan kita buat adalah materi yang ingin disampaikan oleh guru. Guru bisa menyampaikan, kemudian siswa dapat meresponnya dengan PowerPoint tersebut. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih awal sebelum Bapak Ibu membuat sebuah PowerPoint interaktif itu yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan materi yang ingin dibuat PowerPoint terlebih dahulu. Misalkan Bapak Ibu guru akan mengajar kelas 6, membuat PowerPoint kelas 6. Nah, maka lebih baik menggunakan file buku elektronik, kan tentu saja punya nggih, baik bentuknya dokumen, PDF ataupun yang lainnya. Nah, itu yang perlu disiapkan dan juga nanti dibuka bersama-sama nggih. Kemudian yang kedua adalah siapkan gambar-gambar untuk mempercantik PowerPoint kita. Nah, gambar-gambar ini tentu saja sesuai selera Bapak Ibu dan juga kreativitas Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti terserah Bapak Ibu mau memakai gambar-gambar yang seperti apa supaya PowerPoint-nya terlihat menarik kepada siswa begitu. Kemudian yang ketiga adalah siapkan icon-icon yang akan digunakan untuk membuat tombol menu, karena kita nanti akan mencoba membuat sebuah PowerPoint yang dengan mengklik tombol saja bisa nge-link kepada slide yang lain. Nah, begitu. Jadi seperti aplikasi begitu, aplikasi di HP begitu, aplikasi pembelajaran yang ada di HP. Nah, kita akan mempraktekkannya seperti itu. Nah, langsung saja nih Bapak Ibu, untuk materi pada siang hari ini kita lanjutkan langsung mempraktekkannya saja. Nah, di sini yang pertama tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa yang perlu disiapkan awal adalah file materi. Nah, saya sudah mempunyai sebuah file materi. Kebetulan di sini saya punya buku elektronik kelas 6 ya. Saya akan coba buka bersama-sama. Kita coba kita buka materinya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka materi pendidikan agama Islam kelas 6. Kita coba buka materi yang sedang hangat-hangatnya, maksudnya yang materi yang saat ini nih, kita coba praktekkan. Materi saat ini kan berarti tentang pelajaran yang ke-6 ya, ke-6. Atau yang ke berapa ini? Yang ke-6, indahnya saling membantu. Halaman 53 kita coba buka terlebih dahulu. Halaman 53.
53. Oh, 47, 49, ya. Nah, 53 ini tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nih, pelajaran yang ke-6. Kita akan coba membuat PowerPoint interaktif materi kelas 6 pelajaran ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ini sudah saya siapkan materinya. Kemudian yang perlu disiapkan yang kedua itu adalah file gambar-gambar yang untuk mempercantik, dan juga kita cari menunya. Saya akan coba mencontohkan cara mendownload gambar yang belakangnya itu transparan nih. Sebab kalau kita download biasanya belakangnya itu masih ada seperti gambarnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ketik pada browsernya, itu ketik pada alamat pixabay.com. pixabay.com. Nah, enter. Nah, kemudian akan muncul seperti ini nih. Setelah ini muncul, kemudian Bapak Ibu di tengah-tengah ini silahkan ketikkan gambar yang ingin Bapak Ibu cari. Misalkan mencari, tapi sebelum dicari kita menggunakan file vektor dulu nih. Nah, artinya nanti kita akan mencari jenis filenya adalah file vektor. Kemudian kita akan cari misalkan tentang gambar bunga, maka flower, enter. Nah, ini akan muncul gambar-gambar bunga yang cantik-cantik yang bisa kita gunakan untuk menghias PowerPoint kita nanti. Kita coba cara mendownloadnya. Misalkan kita mau ambil sebuah gambar bunga yang mana ya, yang kayaknya bagus untuk menghiasnya nanti. Kita bisa pilih ini misalkan. Maka untuk cara mendownloadnya itu tidak klik kanan kemudian save image, jangan. Sebab bila seperti itu biasanya nanti kalau kita terapkan di PowerPoint belakangnya itu akan ada putih-putihnya, tidak transparan. Nah, untuk mencari yang transparan terlebih dahulu kita pilih color, kemudian klik transparan, klik go. Nah, ini artinya gambar-gambar dalam pencarian ini adalah background-nya itu background transparan. Begitu, nggih. Nah, kemudian saya akan pilih salah satu gambar. Contohnya ini tinggal diklik saja. Klik, kemudian jangan klik kanan download, copy, tapi klik yang bagian free download. Ini diklik, kemudian dipilih besarnya apa, ukurannya, kita pilih yang ini saja, kemudian download. Maka kemudian di sini klik I'm not a robot untuk konfirmasi bahwa kita bukanlah robot. Setelah tercentang, kita klik download. Nah, maka file ini, nah bisa kita lihat di sini sudah terdownload nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa untuk mempercantik. Kemudian gambar-gambar yang lain Bapak Ibu bisa cari sendiri
mau gambar yang seperti apa yang bisa untuk menghiasnya begitu. Kemudian kita juga yang kedua yang perlu kita siapkan adalah mempersiapkan icon-icon logo-logo yang bisa digunakan untuk menu. Misalkan karena ini kan kita akan membuat seperti aplikasi pembelajaran ya. Jadi kita bisa membuat menu apa? Tombol-tombolnya itu ada menu dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa cari di tab baru, kemudian bisa ketikkan icon icons.com atau icon.com. Kemudian enter. Oh, maaf salah. Bentar, saya akan cobakan lagi icons.com. Nah, icon dan icons.com yang ini ya. Icon strip icons icons.com. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mencari tombol menu yang diinginkan dengan cara misalkan di sini kita mau mencari tombol menu untuk tampilan menu, tinggal ketik saja kategorinya menu begitu. Nanti akan muncul berbagai jenis tombol menu yang bisa kita unduh. Nah, seperti ini tadi saya mengetik menu begitu, muncul seperti ini. Nah, tombol menu itu kan biasanya identiknya itu titik 9 seperti ini ya. Kita bisa pilih yang ini juga. Misalkan cara mendownloadnya, untuk cara mendownloadnya tinggal Bapak Ibu klik gambar menu yang diinginkan. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mendownloadnya sekali lagi juga tidak boleh klik kanan kemudian save image nih, tapi diklik kalau yang tadi kan klik download, kalau yang di icon-icon ini klik yang tulisan PNG atau PNG format. Ini diklik, nanti otomatis ini terunduh ke bawah, terunduh ke dalam laptop Bapak Ibu sekalian. Kita sambil menunggu mengunduhnya. Oh, ini tidak otomatis. Kalau tidak biasanya otomatis, kalau ini tidak otomatis berarti tinggal klik here saja. Nah, otomatis ini sudah masuk. Nah, untuk melihat hasil unduhan kita, ini bisa di bagian pojokan ini, klik kanan, show in folder. Nah, ini masuk ke dalam folder download tadi ya. Ini 2 file yang tadi sudah kita unduh. Nah, untuk tombol-tombol atau gambar-gambar yang lain, Bapak Ibu sekalian bisa memilih sendiri nih, bisa mencari sendiri. Ini kebetulan untuk menghemat waktu saya sudah mengunduh beberapa tombol menu yang nanti bisa kita gunakan. Tapi apabila Bapak Ibu menghendaki yang lain, bisa cari sendiri di alamat yang seperti tadi ya. Nah, setelah kita buka materinya, kemudian kita sudah mempunyai gambar-gambar dan icon-icon, yuk kita coba praktek membuat PowerPoint interaktif bersama. Yang pertama Bapak Ibu perlu persiapan adalah silahkan buka PowerPoint-nya dengan new file, blank presentation, ya. Nah, ini kan artinya sudah blank presentation. Kemudian karena ini kan sudah ada add
subtitlenya, maksudnya supaya menulis ini dihapus saja dengan cara diblok nih. Ini diblok supaya terblok, kemudian klik delete. Nah, kan hilang. Nah, setelah hilang seperti ini, kemudian kita beri desainnya. Kita misalkan kita bisa menggunakan desainnya, backgroundnya, format backgroundnya. Misalkan kita mau warna apa, bisa pilih salah satu dari ini. Kalau picture and or texture, bisa ambil dari background yang sudah kita unduh. Selera Bapak Ibu sebenarnya, ya. Kali ini saya akan coba gunakan gradient fill. Saya lebih suka pakai ini. Kemudian warna backgroundnya saya coba menggunakan medium. Nah, seperti ini saja. Saya lebih suka yang seperti ini. Kemudian setelah ini klik apply to all. Artinya nanti apabila kita menginsertkan slide baru, itu nanti tetap seperti ini desainnya, begitu. Kalau tidak di apply to all berarti hanya satu halaman atau satu slide ini saja yang begini pengaturannya. Ya, kalau sudah ini di close saja nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita beri gambar untuk menghiasnya, atau kita ketik dulu nih. Kita ketik materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas. Caranya kita insert, kemudian word art, kemudian kita pilihkan ini, klik pilih word art, kemudian kita ketikkan materi kelas 6 semester 2 begini. Nah, kita taruh di atas sendiri untuk judul. Kemudian jenis hurufnya juga bisa kita rubah sesuai dengan selera kita yang menarik begitu nih. Mungkin yang pakai yang ini saja untuk judulnya bisa. Warnanya juga bisa diganti. Misalkan kita menggunakan supaya kontras itu, nah pakai warna merah. Boleh juga. Nah, setelah ini kemudian kita buka BSE atau buku elektroniknya tadi nih. Pelajaran 6. Nah, ini kita bisa screenshot gambar ini. Screenshot gambar ini caranya adalah Bapak Ibu silakan klik pada bagian menu edit, kemudian take as a snapshot, kemudian silakan di drag saja begini. Nah, nanti kalau di drag kemudian dilepaskan mouse-nya akan lip-lip begitu. Nah, artinya ini sudah copy. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik pada bagian PowerPoint-nya tadi, kemudian klik paste. Nah, otomatis nanti akan berpindah ke sini. Indahnya saling membantu, pelajaran 6 misalkan. Nah, ini bisa kita hias juga ini supaya tidak kotak seperti ini, tapi agak ada seninya begitu. Bisa kita klik format begini ya, dipilih salah satu yang kita inginkan, misalkan supaya terlihat menarik begitu nih, tidak monoton. Kita bisa pilih ini juga boleh. Indahnya saling membantu. Nah, kemudian setelah ini kita akan membuat tombol menu. Tapi tadi kan kita sudah mempersiapkan gambar untuk menghias juga. Kita gunakan saja gambar itu untuk hiasan ini. Kita buka filenya, kemudian
ornamen floral, misalkan tadi pilih yang ini nggih. Ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini. Kita sesuaikan saja besar kecilnya supaya bagus begini. Mungkin di sini ya. Nah, untuk menghiasnya. Kemudian kita buat tombol menu di sini. Caranya seperti tadi, kita buka tombol menu yang tadi sudah kita unduh. Misalkan tadi pakai yang ini ya. Kita kopikan dengan cara klik kanan copy, kemudian masuk ke PowerPoint, kita pastekan. Otomatis tombolnya muncul di sini. Kita sesuaikan besarnya supaya bagus. Nah, di sini. Setelah ini, kemudian untuk memberi keterangan bahwa ini adalah tombol menu, kita bisa beri tulisan menu begitu di bawahnya. Caranya sama seperti tadi, klik insert, klik word art, klik pilih jenis gambar tulisannya, kemudian dipindah teksnya kita pindahkan ke bawah. Ya, bentar. Kita pindahkan ke bawah sini ya. Nah, kita tulis, misalkan ini kan untuk tombol menu nantinya ya. Menu begitu. Boleh. Terus tombolnya pengen warna yang apa supaya menarik, jangan hitam misalkan. Bisa diganti warna biru boleh, atau sama dengan tombolnya warnanya ungu juga tidak masalah. Kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian jenis hurufnya mau dirubah jadi yang lebih menarik begitu, seperti ini juga boleh. Nah, itu nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah ini kita akan membuat slide yang berikutnya adalah slide menu. Kita pilih new slide. Kemudian ini juga kita hapus saja, jadi blank, atau bisa juga dari dihapus saja seperti ini. Kemudian kita buat tombol menunya. Supaya untuk mempercantiknya lagi, kita bisa gunakan gambar yang lain. Misalkan saya mau memakai ada seperti rumput-rumput gini. Ini tinggal di copy seperti tadi langkahnya, kemudian dipastekan. Nah, ini udah. Kita ke tata di bagian bawah, nah supaya cantik begini. Nah, menunya kita mau buat menu apa saja. Misalkan karena kita seperti membuat aplikasi pembelajaran, mungkin nanti isinya ada materi, kemudian ada latihan soal begitu, dan juga ada tombol untuk close begitu. Ada 3 tombol yang akan kita buat nih. Nah, sekarang untuk materi mungkin cocoknya pakai yang ini ya. Kita klik kopikan saja, copy, kemudian kita pastekan. Paste. Kita sesuaikan besarnya. Kita taruh di sini. Kemudian kita beri ini untuk materi, klik materi. Kemudian untuk tombol soal, latihan soal, kita bisa pakai yang seperti ini. Klik kanan copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita sesuaikan juga besarnya lagi supaya besarnya itu imbang antara yang menu satu dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tombol close. Tombol close ini kita pilih, klik kanan, copy, kemudian kita pastekan. Kita beri di sebelah sini. Nah, ini bisa kita beri keterangan tulisan, caranya seperti tadi, atau kita ngopi dari yang tadi boleh. Ini tulisan menu ini kita klik hingga seperti ini.
kemudian kita klik copy, kita pindahkan kursor ke slide berikutnya, kita pastekan. Nah, ini tinggal ini kita pindahkan. Bentar. Nah, pindahkan ke sini. Nah, tombol tulisan menu ini bisa, karena ini isinya nanti tentang materi, ini bisa ketik materi. Warnanya juga bisa diganti, misalkan kita mau sesuaikan dengan sesuai warna ikonnya juga bisa. Kita pilih yang sesuai dengan warna ikonnya. Hampir mirip ya. Kemudian setelah materi ini adalah tombol untuk latihan soal. Mungkin ini bisa diperkecil, hurufnya bisa dikecilkan begitu. Jangan 54, mungkin diperkecil jadi 44 boleh. Kemudian kita copy paste ini sama. Bisa copy pastenya bisa cara ini tunggu sampai tanda plus seperti ini, Bapak Ibu sambil memencet kontrol, kemudian digeser. Nah, nanti akan tergeser seperti ini. Kontrol, geser ke bawah. Kemudian ini diletakkan sama. Ini mungkin latihan soal. Ini warnanya bisa kita sesuaikan sesuai dengan tombol menunya. Mungkin yang ini ya. Kemudian kita pastekan lagi, caranya seperti ini tadi, digeser. Nah, ini tombol untuk keluar atau exit ya. Ini tinggal kita klik, kita ganti tulisannya dengan keluar, misalkan begini. Kemudian kita rubah warnanya jadi merah. Seperti ikonnya. Ini. Tidak bisa. Udah warna seperti ini nggak apa-apa. Ini mungkin disesuaikan tengahnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah kita akan mencoba membuat slide untuk materinya. Nah, nanti kita ngelingkannya nanti, nggih. Yang penting kita buat tombolnya dulu, nanti kita ngelingkannya nanti. Slide untuk membuat materinya. Nah, materinya misalkan kita berarti klik new slide yang di sini saja, yang di pojokan, kemudian klik blank. Otomatis nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, materinya kita bisa copy paste dari sini, dari materi yang ada. Indahnya saling membantu hidup rukun, misalkan. Kita coba buka. Materinya adalah tentang membaca surat Al-Maidah, misalkan. Berarti kita bisa copy pastekan ini. Ya, dari awal saja nih. Dari awal, dari amati gambar berikut boleh. Caranya kita, nah begini, kopikan gambarnya, kita pastekan di materi. Belum muncul pastenya, sebentar. Nah, copy, kemudian ke sini kita pastekan. Nah, muncul seperti ini. Amati gambar berikut, gini ya. Nah, nanti gambar-gambarnya bisa kita pastekan juga di PowerPoint-nya, di drag, copy, paste. Nah, ini kemudian gambar yang berikutnya saling membantu membersihkan lingkungan, begitu. Yang ini dikopikan juga, masukkan PowerPoint-nya, pastekan di sini. Nah,
Ini kita sesuaikan gambarnya. Dan yang lainnya, misalkan kemudian keterangan di bawahnya juga bisa kita kopikan juga. Copy, kemudian kita pastekan. Bergotong royong membersihkan kelas. Misalkan ini untuk keterangan gambarnya. Kemudian yang keterangan gambar keduanya, misalkan ini. Nah, kita pastekan lagi di PowerPoint-nya. Paste itu bisa menggunakan, untuk paste itu bisa Bapak Ibu klik Ctrl V. Ctrl V itu fungsinya sama dengan paste. Nah, kemudian misalkan ini kita buat slide yang berikutnya lagi untuk materi yang kedua. Materi yang kedua, begitu nih. Kita klik new slide yang bawah, kemudian klik blank. Blank lagi, kemudian kita bisa kopikan materi yang berikutnya. Gambarnya, terus yang kedua adalah tentang membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12-13. Ini sudah copy. Kemudian kita pastekan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, ini kita letakkan di bagian atas. Kemudian setelah ini kita pastekan materinya. Nah, ini membaca Al-Maidah ayat 5, ayat 2 misalkan. Ini kita blok, kemudian kita pastekan ke sini. Pastekan di sini. Setelah ini, kemudian kita kopikan juga ayatnya. Kita blok, kemudian kita pastekan. Nah, ini jadi seperti ini. Sudah, kalau sudah begini, dan lain sebagainya. Untuk materi, bisa Bapak Ibu kreasikan, silahkan tambahkan materinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat slide soal. Misalkan ini materinya, silakan Bapak Ibu teruskan. Kemudian kita buat slide soalnya. Slide soal yang akan kita buat. Bapak Ibu silahkan klik new slide, kemudian klik blank. Nah, kemudian di sini mungkin di atasnya latihan soal begitu. Langsung saja soal yang nomor 1 kita bisa ambil dari sini juga. Kita cari soal yang di sini untuk pilihan ganda begitu ya. Bentar. Ada latihannya enggak ini? Oh, ini latihannya hanya diskusi nih. Bentar. Kok malah berpindah. Tadi sih yang materi yang ini ya. Nah ini. Mungkin soalnya kita buat pilihan gandanya yang seperti ini saja.
lanjutan ayat begitu saja ya, biar mudah. Tadi sih mana lagi? Ternyata hilang. Sebentar. Nah, ini misalkan kita akan buat ini lanjutan ayat berikut begitu ya. Ini di blok, copy, kemudian buka ini, kemudian kita pastekan gambarnya. Kita perbesar. Nah, untuk soalnya mungkin kita bisa insert word art, kemudian klik. Soalnya nomor 1 misalkan lanjutan ayat berikut adalah titik-titik. Ayat di atas misalkan ya. Ayat di atas adalah titik-titik. Nah, kemudian kita akan membuat pilihan gandanya. Pilihannya misalkan ini. Yang pertama ini untuk pilihan A. Gini ya. A, kita blok, kemudian kita pastekan di sini. Wa ta'awanu. Ini taruh sini. Ini adalah untuk pilihan ganda yang A. Nanti ini bisa kita beri teks. Kita kopikan ini, teks ini saja. Copy kemudian paste. Nah, kemudian ini kita beri untuk pilihan ganda A begitu. A, wa ta'awanu, kemudian yang B mungkin kita bisa pilih yang ini, kita pastekan begini ya, alal birri kemudian ini kita beri kotak saja ya, nanti untuk untuk memilihnya nanti bisa dengan cara klik di ABC-nya saja begitu. Misalkan ini A, kita buat kotak, caranya bagian ini kita klik kanan, kita format shape, kemudian kita pilih line, solid line, kemudian oh ini ketutup. Nah, ini digeser ke sini. Nah, nanti dipilih width-nya, besarnya supaya bisa terlihat kotak begini. Nah, sudah. Ini kan sudah terbentuk kotak di dalam huruf A-nya ini. Bisa juga diberi warna juga dengan cara solid fill. Gini, klik saja. Klik solid fill. Nanti akan jadi kotak yang ada warnanya. Nah, kalau sudah, ini untuk pilihan B-nya. Kita pastekan saja, copy pastekan ini saja. Kita copy, kita paste. Nanti ini ada 2, ini tinggal digeser. Ini untuk pilihan yang B. Apabila Bapak Ibu menghendaki A, B, C, D, begitu, mungkin ada C lagi ya. Ada pilihan yang C. Ini ditaruh di bawahnya, ya. Ini ditaruh di bawahnya. Ditaruh di bawahnya. Misalkan kita pilih yang ini. Blok, kemudian kita pastekan lagi. Taruh di bawahnya. Sini, kemudian untuk pilihan yang C kita copy, pastekan, pindah bawahnya, pilih yang
tulis C begini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memberi seperti animasi gambar. Apabila benar nanti akan muncul senyum begitu. Kemudian apabila salah nanti gambarnya menangis begitu. Nah, kita akan coba memasukkan gambarnya dulu, emotikonnya. Kita pilih emotikonnya, klik kanan. Yang tadi sebelumnya sudah disiapkan, ya. Klik kanan, kemudian copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini karena ini sama-sama kuning, kita bisa juga pada emotikonnya ini kita buat kotak begini juga boleh. Atau begini, biar terlihat saja. Begini ya, boleh. Kemudian ini untuk benarnya. Nah, untuk yang salah, kita bisa pakai emoticon ini. Klik copy, kemudian pastekan ke gambar PowerPoint-nya. Kemudian setelah ini kita bisa juga beri seperti ini ya, supaya terlihat emoticonnya. Nah, bagaimana cara memberi animasinya supaya nantinya ketika di slideshow-kan itu ketika ini kan jawabannya kan berarti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ini kita potong dulu ayatnya ya. Wa ta'awanu. Nah, ini kita potong dengan cara di crop. Dipotong begini. Wa ta'awanu begini. Bentar. Nah. Wa ta'awanu. Nah, ayat lanjutannya kan jawabannya berarti yang B ya. Nah, lanjutan yang B ini kemudian bagaimana memberi animasinya. Apabila diklik ini bisa muncul ini, dan juga apabila mengklik jawaban yang A atau C itu jadi seperti ini nanti. Nah, kita menggunakan animation. Nah, kita klik bagian animation, kemudian kita klik pada gambarnya. Pada gambarnya ini muncul begitu ya, kita bisa klik ini, add animasinya, misalkan zoom begini. Nah, zoom begini. Kemudian kita bisa dengan cara ditriggerkan. Ditriggerkan kemana? Ke pilihan ganda yang ini antara A, B, ataupun C. Begini ya. Caranya triggerkan begini, Bapak Ibu bisa klik sini, kemudian ke animation pen ya, supaya muncul begini. Nah, kemudian klik ini pada animation pen ini, kemudian timingnya. Nah, pada bagian timing ini akan muncul trigger. Trigger ini nanti maksudnya animasi ini akan mengarah kemana? Ke picture 2 kah? Kemana begitu? Nah, jawaban yang benar kan berarti yang B, berarti di rectangle 9. Yang ini ya. Berarti ketika diklik yang B nanti akan muncul itu. Rectangle 9, kita klik saja di sini. Kemudian delay-nya kita buat 1 detik. Kita oke. Nah, kita akan coba slideshow-kan. Ketika diklik B akan muncul. Nah, kita klik B. Nah, akan muncul begini.
Kalau klik A, nggak muncul. Nah, sekarang ini namanya di trigger. Kemudian bagaimana setelah supaya ketika mengklik A dan juga C itu munculnya yang ini. Nah, caranya sama yang gambar menangis ini, kita beri animasinya dulu. Kita beri animasinya dulu. Kita zoom. Nah, otomatis ini sudah zoom. Kemudian kita triggerkan. Oh, nggih Bapak Ibu, sampai lupa ini tadi kan sudah kita buat slide, jangan lupa di-save nggih. Jangan sampai kita sudah membuat banyak kemudian lupa tidak di-save. Tiba-tiba terjadi mati laptopnya, nanti tidak ter-save. Nah, kita save dulu. Kita caranya bisa dari sini, bisa dari file, kemudian save, kemudian pilih folder yang tempat kita meng-save-nya. Misalkan presentasi ini kita akan beri nama, misalkan pembelajaran interaktif kelas 6, begitu misalkan. Kita save saja. Nah, ini sudah tersimpan. Jangan lupa di-save ya. Nah, setelah ini kita triggerkan. Caranya sama. Kita triggerkan yang picture 16 ini, yang ini dengan yang A dan juga yang C. Caranya klik pada ini animation pie-nya, kita klik timingnya, kemudian klik triggernya, kita pilih yang start effect-nya itu pada rectangle A, yang ini. Oke. Nah, nanti ketika diklik yang A akan muncul ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya ketika diklik C juga bisa muncul ini? Karena jawabannya salah. Kita add animation. Kita tambahkan animasinya, tapi dengan cara add animation. Jangan pilih dari sini, ya. Tapi pilihnya dari sini. Kita add animation, kemudian klik zoom juga. Nah, bisa dilihat di animation pane-nya itu picture 16-nya, gambar 16-nya itu ada 2 animasi. Nah, ini juga kita harus triggerkan dulu, karena ini belum di-trigger kan, ini sudah yang 2, yang ini belum, maka kita klik di tanda panah bawah, kita klik timing, triggernya, kemudian kita klik start effect, kemudian yang rectangle yang ini 12 yang C ini ya, klik. Nah, urutannya begini. Nah, tapi Bapak Ibu, sekarang masalahnya adalah ketika sudah ngeklik ini, sudah muncul, nggak bisa hilang. Nah, bagaimana supaya bisa muncul kemudian hilang emoticonnya ini? Nah, untuk menghilangkannya kita bisa tambahkan add animation lagi. Dari yang ini, kita add animation, kemudian kita pilih yang exit effect atau efek keluar. Efek keluar misalkan kita bisa pilih keluarnya itu dengan random, juga bisa random bars, keluar juga boleh. Ini. Nah, oke. Ini nanti otomatis keluar. Kemudian keluarnya ini setelah berapa second kita bisa ini diatur dulu, ditaruh di bawahnya yang B ya, di bawahnya yang B dengan cara ini diklik, di drag sini saja. Nah, nanti akan pindah ke bawah ya, ininya animation pane-nya. Kemudian kita atur
ini menghilang setelah animasi yang pertama. Caranya klik sini, start after previews. Berarti nah ini kan otomatis gambar ininya berubah ke sini. Nah, start after previews, kemudian kita bisa atur timingnya, delay-nya itu mau berapa, 1 second bisa. Kita akan coba. Setelah 1 second akan menghilang. Kita coba ya. Di slideshow kita klik B, muncul. Nah, setelah 1 detik menghilang. Nah, kalau kita klik A, tidak hilang karena belum kita atur keluarnya, animasi keluarnya. Nah, kita atur animasi keluarnya di ininya. Nah, caranya sama, kita add animation, kemudian pilih animasi keluarnya, tadi pilih random, kita samakan saja, pilih random. Kemudian ini dipasangkan ke bawahnya yang ini. Nah, ke bawahnya, kemudian start after previews, kita atur timingnya biar agak lama, 1 detik saja, gini, 1 detik menghilang. Nah, kemudian yang trigger yang ketiga ini yang C juga belum ada animasi keluarnya ya. Belum ada animasi keluarnya. Kita buat animasi keluarnya untuk yang ketiga, caranya sama, kita klik ini gambarnya, kemudian add animation, pilih aplikasi keluarnya dengan random bars gitu. Kemudian ini dipindahkan ke bawah. Kemudian klik panah ini, start after previews, timingnya kita atur, delay-nya adalah 1 second. Nah, kita akan coba slideshow kan. Kita misalkan pilih yang A. Oh, salah. Hilang. Kita pilih B. Yes, betul. Hilang. Kemudian kita klik yang C. Ya, salah. Hilang. Nah, ini. Tapi Bapak Ibu, untuk latihan soal ini hanya latihan soal di dalam PowerPoint. Jadi tidak bisa untuk mengambil nilai, nanti bisa dapat nilainya tidak. Hanya untuk latihan saja, sifatnya hanya untuk latihan saja, supaya anak senang mengklik-klik begitu. Nah, setelah ini kita bisa, misalkan ada 2 ayat, ini tinggal kita duplikat saja slide-nya. Klik kanan, duplikat slide. Nah, otomatis nanti slide-nya akan 2. Nanti ini tinggal soalnya diganti. Misalkan yang kedua, soal yang kedua adalah nih, lanjutan ayat ini misalkan, atau arti ayat ini. Al-yauma ya Isa. Al-yauma ya Isa. Kita klik sini. Nah, terus kemudian kita pastekan. Ctrl V. Kalau tadi lanjutan ayat, kalau ini arti potongan ayat begitu nggih. Arti potongan ayat di atas, ini nomor 2 misalkan. Nah, ini kalau seperti ini Bapak Ibu tidak usah membuat itu lagi ya, pilihan gandanya lagi saja. Ini tinggal dihapus saja, kemudian diganti. Artinya kan ini pada hari ini misalkan. Ini kita klik saja. Pada hari ini kita pastekan. Ini sudah muncul di sini.
Misalkan kalau tadi di pilihan B, sekarang kita buat di pilihan yang A. Pada tadi sih di pilihan yang mana? Iya B ya. Ini di A. Pada hari ini, kemudian yang kedua misalkan orang-orang kafir. Nah, kita pastekan di sini. Kita perbesar. Selanjutnya, putus asa misalkan yang ini. Pilihan yang berikutnya. Kita pastekan. Begini. Nah, kemudian karena tadi kan yang benarnya adalah yang B, yang A adalah pilihan yang salah. Kita tidak usah atur-atur lagi, tinggal ini kita balik saja posisinya. Yang A pindah ke bawah, yang B yang tadi di pengaturan animasinya betul pindah ke atas. Gini. Nanti tinggal hurufnya kita rubah saja. Ini jadi huruf B, ini jadi huruf A, gitu. Nah, coba kita slideshow-kan. Pada hari ini, klik. Ya, muncul betul. Kalau B, salah. Kalau kita pilih yang C, salah. Begitu. Nah, ini, kita akan coba linkkan. Nah, tapi sebelum ngelingkan, ini kita buat tombol menu next untuk sini ya. Untuk ini kan materi yang pertama. Setelah buka materi, untuk pindahnya itu nanti kita klik next, ya. Klik next. Nah, caranya tadi kemarin saya sudah unduh tombol next. Ini dikopikan, dipastekan di sini. Nah, di sini. Ini adalah untuk tombol next nantinya. Kemudian tombol kembalinya di sini. Kita kopikan. Kita pastekan. Tombol kembalinya di sini kita perkecil. Kemudian biasanya kalau di slide terakhir untuk kembali ke menu kita bisa kita atur saja ya mulai sekarang. Kita atur menunya supaya menu ini ketika diklik ini nanti langsung muncul ke menu berikutnya. Caranya adalah Bapak Ibu pada icon ini kita klik gambarnya, kemudian klik pada insert, kemudian kita klik bisa link, bisa pada action, tapi saya mudahnya menggunakan action ya. Menggunakan action sebab langsung itu sih action kemudian hyperlink to. Nah, ini kan tombol menu ini kan ke next slide atau langsung saja ke slide yang keberapa. Ini kan slide yang kedua ya. Slide 2. Klik slide 2. Nah, oke. Kita klik OK. Nah, nanti kemudian setelah ini jangan lupa pada slideshow-nya klik slideshow, kemudian klik setup slideshow, kemudian browse at kiosk full screen. Ini kalau tidak dipilih ini nanti Bapak Ibu ketika ini ya, misalkan kita coba slideshow sebelum mengatur setup slideshow-nya ya. Diklik ini, tombol menu ini sudah bisa muncul tangan seperti ini. Kalau di luar nggak muncul, karena tadi sudah kita linkkan. Klik, muncul ke sini. Akan tetapi, ketika kita slideshow-kan, maaf,
ketika kita slideshow-kan, meskipun di sini sudah slideshow-kan begini, meskipun di sini menunya sudah berhasil nge-link, tapi ketika kita klik di sini pasti akan lanjut slide, begitu. Nah, supaya tidak seperti itu, nah Bapak Ibu klik pada bagian slideshow, kemudian setup slideshow-nya itu diatur browse at kiosk full screen. Ini diklik ini, kemudian oke. Cukup sekali mengatur saja, ini berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian setelah itu kita buat link untuk menu-menu ini. Nah, menu ini adalah menu materi, ya, menu materi. Kita klik materi ini, nanti ngelinknya kan di slide yang pertama adalah yang slide 3 ini. Maka caranya sama, kita linkkan. Caranya mengelingkan, kita insert, kemudian kita pilih action, hyperlink to, kita pilih slide yang ke-3. Nah, yang ini. Nanti otomatis akan langsung ke slide 3. Oke. Nah, kemudian untuk latihan soal, ini kan yang pertama ada di slide yang ke-5. Kita klik insert, klik action, kemudian hyperlink to slide yang ke-5. Nih, slide yang ke-5. Oke. Kemudian keluar, untuk tombol keluar ini kita klik action, hyperlink to, kemudian end show. Nah, ini untuk end show, untuk mengakhiri show, untuk keluar. Nah, kemudian kita atur slide yang ini supaya tombol next-nya bisa lanjut ke dalam materi yang berikutnya. Next ini kita atur di hyperlink-nya. Action, hyperlink to, kemudian next slide, gitu saja. Oke. Nah, kemudian tombol yang ini kan untuk tombol kembali, berarti kita klik, kita pilih action, kemudian hyperlink to previous slide, artinya ke slide yang sebelumnya. Kita oke. Begitu juga pada latihan soalnya. Pada untuk slide yang terakhir ini nanti ada tombol kembali ke menu lagi. Caranya kita copy pastekan tombol menu ini saja. Tadi kan sudah kita atur hyperlinknya di tombol ini, jadi tidak usah kita atur lagi. Kita bisa copy pastekan saja. Bisa dengan cara klik kanan copy, kemudian ke ini, kemudian klik kanan paste. Nah, ini kita taruh di sini boleh, atau di bawah juga nggak apa-apa, terserah. Nah, ini kemudian di bagian ini juga kan ada next-nya dari soal 1 ke soal 2. Next-nya tinggal kita copy pastekan tombol ini saja. Copy, kemudian kita pastekan. Paste begini. Kemudian tombol ini juga bisa kita copy pastekan. Copy, paste. Supaya ini tidak menutupi, kita taruh di sini saja nggak apa-apa. Terus tombol menunya kita bisa taruh di sebelahnya. Di bagian ini kita copy pastekan tombol menunya lagi. Ini copy, kemudian kita pastekan. Kita bisa taruh di sini saja nggak masalah juga.
Sekarang kita akan coba presentasikan ini. Presentasikan PowerPoint ini. Dengan kita coba slideshow ya. Nah, ini ketika kita klik dimanapun yang tidak ada linknya, yang tidak kita linkkan, ini hanya seperti ini saja. Tadi kan yang di-linkkan yang ini, yang tombol ini. Maka yang hanya bisa untuk melanjutkan slide ini adalah tombol ini. Klik menu, berarti ini diklik. Nah, nanti ke materi, latihan soal, keluar. Kita misalkan mau lihat materi, klik ini. Nah, otomatis nanti ke bagian materi. Nah, kemudian kita next-kan. Ini dipencet kemanapun nggak jadi. Hanya bisa pada tombol yang sudah kita atur saja. Kemudian kita next. Begini. Nah, ke halaman berikutnya. Karena ini sudah terakhir di materinya, tadi kan kita hanya buat 2 slide untuk materi, contohnya nih. Kita kembali ke menu, klik ini, kembali ke menu. Kemudian kita mau latihan soal, klik ini. Nanti muncul. Misalkan lanjutan ayat di atas adalah misalnya jawabannya ini. Oh, salah, keluar. Kemudian, oh, kita coba yang B. Yes, betul. Dan kita coba yang C. Oh, salah begitu. Kita next kan juga seperti ini. Tadi kita sudah atur. Jawaban A. Ya, betul. Jawaban B. Salah. Jawaban yang C. Salah. Nah, kita kembali ke menu. Kemudian untuk mengakhirinya, kita bisa keluar begini. Jelas nggih Bapak Ibu? Ini adalah sebuah PowerPoint ini bisa nantinya Bapak Ibu share ke anak didiknya, kepada siswanya. Ini bisa di-share ke sana, tapi dengan catatan HP siswa itu mempunyai slide, mempunyai aplikasi yang bisa untuk membuka PowerPoint. Kalau tidak punya aplikasi itu, tidak bisa membuka PowerPoint-nya. Nah, kemudian bagaimana sih filenya supaya hanya langsung bisa kita buka seperti aplikasi begitu. Klik filenya langsung nge-slideshow, tidak ada tampilan PowerPoint-nya seperti ini. Nah, caranya kita bisa save as ini menjadi PowerPoint show saja. Caranya kita klik file, kemudian kita klik save as, kemudian pilih tempatnya. Nah, ini untuk membedakan filenya, ini show, begitu ya. Pembelajaran interaktif, ini hanya untuk show saja. Kemudian kita pilih adalah PowerPoint show. Sebentar. PowerPoint show, ini klik. Nah, ini save as type, tipe filenya adalah PowerPoint show. Kita save ya. Maka jenis filenya ini akan berubah menjadi PowerPoint show. Nah, coba kita buka, tadi disimpan di sini ya. Nah, pembelajaran interaktif kelas 6 show. Ini coba kita tutup saja yang file ini. Kita tutup, kita buka yang tadi yang sudah kita jadikan show. Ini otomatis begitu terbuka tidak akan membuka tampilan aplikasi PowerPoint-nya, tapi langsung show, slide show-nya. Kita coba buka pembelajaran interaktif yang tadi sudah kita rubah. Nah, ini, nah otomatis nanti akan terbuka langsung seperti ini, seperti aplikasi, tidak membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu, tapi langsung seperti ini. Klik menu, klik di sembarang tidak akan bisa, tapi kalau kita klik menu bisa.
ke menu materi, latihan soal, kemudian keluar. Kemudian klik materi, materinya akan muncul, klik next, begini akan muncul, previous, gini, next lagi, kembali ke menu, kita ke latihan soal, kita klik, salah, ini betul, hilang, ini salah. Nah, ini kita ke next, kita kembali ke menu lagi, boleh keluar. Nah, otomatis akan keluar sendiri. Keluar dari slideshow, tidak masuk ke dalam ini, tidak masuk ke dalam aplikasi PowerPoint. Ini otomatis langsung nge-close. Begitu. Jelas nih Bapak Ibu sekalian? Itu dia Bapak Ibu semuanya materi pembuatan media interaktif dengan PowerPoint yang dapat saya sampaikan tentang materi pembuatan PowerPoint interaktif itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa menerima materi dengan baik, kemudian bisa mempraktekannya, membuat PowerPoint interaktif dengan menggunakan hyperlink itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.